Anda kembali di Anies Prime bersama saya Abraham Selaban. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG, ditangkap polisi. Kantor perusahaan minuman yang didirikan menjerat korbannya berinvestasi ternyata hanya warung kopi. Keberadaan kantor PT Pansaki Berdikari bersama atau Pansa, perusahaan minuman susu nutrisi yang didirikan oleh tersangka Wahyu Kenzo sebagai pintu masuk untuk menjerat korban berinvestasi ternyata hanya kantor fiktif. Sesuai dengan surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal di Jalan Kebonsari Manunggal LVK 2B Surabaya, hanyalah warung kopi. Selama kami di sini belum pernah melihat, mendengar, apalagi melihat aktivitas yang berbau Pansaka, Pak. Jadi kalau alamatnya sih memang Manunggal Kebonsari di wilayah kami, cuma kami nggak pernah tahu apakah ada di sana, nggak pernah ada laporan dan nggak pernah ada izin di kami. Artinya nggak ada ya Pak? Emang nggak ada ya kantor itu ya Pak ya? Sepengetahuan kami kok yakin nggak ada, sepengetahuan kami. Diketahui tersangka Wahyu Kenzo yang terjerat kasus robot trading ATG selama ini menggunakan modus untuk menjerat korbannya berinvestasi menggunakan Pansaka, yakni perusahaan susu nutrisi. Sebelumnya Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold, ditangkap polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading. Pelaku mengumpulkan nilai uang investasi senilai 9 triliun rupiah dengan ribuan korban dalam negeri dan luar negeri. Dari hasil keterangan sementara, rekan-rekan dari sementara ini diperkirakan penting mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari Sebelum ditangkap, Wahyu Kenzo sering pamer gaya hidup mewah atau flexing di media sosialnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Polisi ikut menyelidiki penyebab kerusakan lingkungan diduga akibat adanya event motor trail di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kerusakan lingkungan juga mendapatkan kecaman salah satunya dari aktivis lingkungan. Ini itu di dunia itu hanya ada di 2 tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya 2 tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Polisi menyelidiki kerusakan lingkungan yang diduga terjadi karena dilindas motor trail di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo menyatakan telah memeriksa panitia dan pengelola Ranca Upas, termasuk adanya logo Pemkab Bandung dalam acara tersebut. Penyelidikan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi walaupun belum ada pihak korban yang melaporkan berkaitan dengan kerusakan hal tersebut. Dan hari ini kami sudah meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat ke lokasi, melihat seberapa dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh event tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca event motor trail mendapat kecaman. Kecaman ini datang dari para aktivis lingkungan yang menyebut tanaman yang dirusak adalah ciri khas wilayah Ranca Upas. Mereka menuntut pelaksana event motor trail untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Itu punya nilai tersendiri tentang tanaman bunga rawa itu. Nah itu mungkin yang dianggap ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terlanggar. Sehingga nilai-nilai tentang historis yang ada di Ranca Upas itu seolah terabaikan. Itu mungkin. Sebelumnya viral di media sosial saat seorang pedagang bunga marah dan kesal akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak setelah dilindas para crosser. Event tersebut juga menimbulkan kecewaan bagi para peserta hingga terjadinya pembakaran 3 unit sepeda motor hadiah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi kantor pelayanan pajak Pratama Solo, Jawa Tengah. Jokowi kaget wajib pajak masih banyak yang lapor SPT secara offline. Didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo mengecek langsung wajib pajak yang sedang melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT di kantor pelayanan pajak Pratama Solo. Jokowi mengaku kaget
karena masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara offline. Padahal pemerintah sudah menggalakkan pelaporan pajak secara online. Saya kaget, yang antri masih banyak. Padahal kita kan bisa e-filing dari rumah. Online dari rumah. Ternyata memang WP wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Kadang ada kurang yakin, udah bawa ke sini tanyakan, dan harus dibayar. Jokowi berharap agar seluruh wajib pajak bisa melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023. Sebab penerimaan negara dari pajak diharapkan bisa untuk membayar subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, dana desa, bantuan sosial, membangun jalan, membangun pelabuhan hingga memperbaiki jalan. Koresponden Septiantoro melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengantarkan surat pengunduran diri secara resmi sebagai Menpora kepada Menteri Sekretariat Negara. Usai mengantarkan surat, Menpora Zainuddin Amali diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Senin depan. Mengantarkan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan tentu itu masih berupa surat, memang saya harus akan ketemu dengan Bapak Presiden. Cuma karena sekarang beliau sedang tidak ada, maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin akan ketemu dengan Bapak Presiden. Itu. Jadi teman-teman kan menanyakan kapan ngantar suratnya. Nah, hari ini tanggal 9 Kamis saya sudah antarkan itu. Tinggal tunggu aja. Kan keputusannya ada di Bapak Presiden. Itu hak untuk penggantinya adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Jadi sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu secara informal, secara lisan saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, saya akan fokus dan berkonsentrasi untuk mengurus salah satu cabang olahraga karena nggak etis buat saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang mengurusi semua cabang olahraga kok hanya berfokus kepada satu cabang. Pemirsa, menghadapi kontestasi pemilu dan pilkada 2024, Partai Perindo Provinsi di berbagai daerah menggelar konsolidasi. Rapat konsolidasi digelar untuk memperkuat struktur agar kader dan pengurus partai siap bertarung untuk meraih suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Tanjung Balai menggelar rapat konsolidasi untuk penguatan strategi pemenangan pemilu tahun 2024 mendatang. Dalam rapat ini, Partai Perindo Tanjung Balai ditargetkan untuk meraih satu fraksi di tingkat kota dan menyumbang suara untuk DPRD tingkat provinsi serta DPR RI. Kita melihat kesiapan yang luar biasa, kantornya paling besar di Sumatera Utara, untuk tingkat DPD Sumatera Utara, dan telah terbentuk 100% DPC-nya. Untuk itu kita menginstruksikan supaya semangat yang telah dibangun dengan baik ini semakin ditingkatkan. Rapat konsolidasi juga digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. DPD Partai Perindo menargetkan setiap dapil di Kota Waringin Barat harus mampu meraih minimal satu kursi di pemilu 2024 mendatang. Jadi kita semua bekerja sesuai arahan DPP, bekerja dengan semangat, tidak ada satupun yang tidak semangat, semua dapil 1 sampai dapil 4 bekerja semua, setiap bakal caleg harus bekerja. Konsolidasi antar kader partai terus digalakkan agar Partai Perindo semakin solid untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang, sehingga mampu meraih target 60 kursi di parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok naik.
membuat ibu-ibu resah. Informasinya setelah hitungan.